Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan juga kepada Bapak Nurdin Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah e-commerce yang pada hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bisnis model e-commerce atau yang lebih dikenal sebagai model bisnis e-commerce. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, selamat menyaksikan video presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Hana Fatimah dengan NIM 1707619055. Nama saya Dida Puspitasari dengan NIM 170761919015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfianti Nurwafa dengan NIM 1707619005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Khadijah dengan NIM 1707619049. Model bisnis e-commerce. Model bisnis adalah seperangkat kegiatan yang direncanakan dan dirancang untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Sebuah model bisnis tidak selalu sama dengan strategi bisnis, meskipun dalam beberapa kasus mereka sangat dekat sejauh model bisnis secara eksplisit memperhitungkan lingkungan kompetitif. Nah, ini menurut Magreta tahun 2002. Model bisnis adalah pusat dari rencana bisnis, di mana rencana bisnis merupakan dokumen yang menggambarkan model bisnis perusahaan, dan sebuah rencana bisnis selalu memperhitungkan lingkungan yang kompetitif. Nah, model bisnis e-commerce bertujuan untuk menggunakan dan memanfaatkan kualitas unik dari internet, web, dan platform seluler. 8 elemen kunci dari model bisnis. Yang pertama ada proporsi nilai. Proporsi nilai perusahaan adalah inti dari model bisnisnya. Proporsi nilai mendefinisikan bagaimana produk atau layanan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk mengembangkan dan menganalisis proporsi nilai perusahaan, kita perlu mengetahui dan memahami mengapa pelanggan akan memilih untuk melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut daripada perusahaan lainnya, dan apa yang disediakan perusahaan tersebut yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lainnya. Misalnya seperti sebelum adanya Amazon atau e-commerce lainnya, sebagian besar pelanggan secara pribadi melakukan perjalanan ke toko buku untuk melakukan pemesanan dan pembelian buku. Nah, jika buku yang mereka cari tidak tersedia, mereka harus menunggu beberapa hari atau minggu, lalu kemudian kembali lagi ke toko buku tersebut untuk membeli buku itu. Nah, dengan adanya Amazon dan e-commerce, hal ini tentu saja memudahkan konsumen untuk berbelanja buku yang mereka inginkan. Layanan ini tersedia 24 jam dan juga konsumen dapat melihat apakah buku yang mereka inginkan ini tersedia atau tidak. Selanjutnya ada model yang kedua, ada model pendapatan. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian yang unggul atas modal yang telah diinvestasikan. Nah, ada beberapa model pendapatan. Yang pertama ada model pendapatan iklan, di mana perusahaan menawarkan konten, layanan, produk, dan juga menyediakan forum untuk iklan dan menerima bayaran dari pengiklan. Contohnya ini Yahoo yang memperoleh pendapatan dari iklan display dan video pada halaman web mereka. Selanjutnya ada model pendapatan berlangganan. Nah, perusahaan yang menawarkan konten atau layanan dengan membebankan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawarannya. Contohnya ini kayak Netflix, di mana untuk mengakses Netflix kita harus membayar biaya berlangganan, dan juga konten yang ditawarkan ini premium, sehingga jika kita tidak berlangganan kita tidak akan bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada model pendapatan biaya transaksi, di mana perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi, misalnya eBay. Yang selanjutnya ada model pendapatan penjualan. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, konten, atau layanan kepada pelanggan. Nah, yang terakhir ada model pendapatan afiliasi, di mana perusahaan mengarahkan bisnis ke afiliasi, di mana mereka menerima persentase pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Contohnya ini kayak My Points.
Selanjutnya ada peluang pasar. Peluang pasar menurut Kotler adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Nah, istilah peluang pasar ini mengacu pada ruang pasar yang dimaksudkan perusahaan, yaitu area nilai komersial aktual atau potensial, dan keseluruhan peluang keuangan potensial yang tersedia bagi perusahaan di ruang pasar tersebut. Nah, yang keempat ada lingkungan yang kompetitif. Lingkungan kompetitif perusahaan mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama. Ini juga mengacu pada keberadaan produk pengganti dan pendatang baru yang potensial ke pasar, serta kekuatan pelanggan dan pemasok atas bisnis perusahaan. Lingkungan persaingan bagi sebuah perusahaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kayak berapa banyak pesaing yang aktif, seberapa besar operasi mereka, berapa pangsa pasar masing-masing pesaing, seberapa menguntungkan perusahaan-perusahaan ini, dan bagaimana mereka menetapkan harga produk mereka. Yang kelima ada keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan mencapai keunggulan kompetitif ketika mereka dapat menghasilkan produk unggulan atau membawa produk ke pasar dengan harga yang lebih rendah daripada sebagian besar atau semua pesaing mereka. Nah, perusahaan juga bersaing dalam lingkup di mana beberapa perusahaan ini dapat mengembangkan pasar global. Sementara perusahaan lain hanya dapat mengembangkan pasar nasional atau regional. Dan perusahaan yang dapat menyediakan produk unggulan dengan biaya terendah secara global yang benar-benar diuntungkan. Nah, perusahaan ini dikatakan memanfaatkan aset kompetitif mereka ketika mereka menggunakan keunggulan kompetitif ini untuk mencapai lebih banyak keuntungan di pasar sekitarnya. Selanjutnya ada strategi pasar. Jadi strategi pasar ini tidak peduli seberapa hebat kualitas sebuah perusahaan, strategi pemasaran dan pelaksanaannya ini seringkali sama pentingnya. Jadi konsep atau ide bisnis terbaik akan gagal jika tidak dipasarkan dengan baik kepada calon pelanggan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan mereka kepada pelanggan potensial dikenal sebagai pemasaran. Strategi pasar adalah rencana yang disusun secara rinci dengan tepat bagaimana perusahaan berniat memasuki pasar baru dan menarik pelanggan baru. Contohnya itu kayak Twitter, YouTube, Pinterest, di mana mereka memiliki strategi pemasaran jaringan sosial yang mendorong pengguna untuk memposting konten mereka secara gratis, membuat halaman profil pribadi, menghubungi teman-teman mereka, dan membangun komunitas, di mana dalam kasus ini pelanggan menjadi bagian dari staf pemasaran. Selanjutnya yang ketujuh ada pengembangan organisasi. Meskipun banyak kewirausahaan dimulai oleh satu individu visioner, jarang satu orang saja yang dapat menumbuhkan ide menjadi perusahaan multimillion dollar. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan yang tumbuh cepat, terutama bisnis e-commerce, membutuhkan karyawan dan serangkaian prosedur bisnis. Singkatnya, semua perusahaan ini, khususnya yang baru, membutuhkan organisasi untuk mengimplementasikan rencana dan strategi bisnis mereka secara efisien. Banyak perusahaan e-commerce dan banyak tradisional perusahaan yang mencoba strategi e-commerce telah gagal karena mereka tidak memiliki struktur organisasi dan nilai budaya yang diperlukan untuk mendukung bentuk perdagangan baru. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 ada tim manajemen. Nah, tim manajemen yang kuat memberikan modal kredibilitas instan kepada investor luar, pengetahuan spesifik pasar langsung, dan pengalaman dalam mengimplementasikan rencana bisnis. Tim manajemen yang kuat mungkin tidak dapat menyelamatkan model bisnis yang lemah, tetapi tim tersebut harus dapat mengubah model dan mendefinisikan kembali bisnis jika diperlukan. Ya, selanjutnya ada meningkatkan modal. Meningkatkan modal adalah salah satu fungsi terpenting bagi pendiri bisnis rintisan dan tim manajemennya. Tidak memiliki cukup modal untuk beroperasi secara efektif adalah alasan utama mengapa begitu banyak bisnis startup yang gagal. Nah, banyak pengusaha yang awalnya melakukan bootstrap untuk memulai bisnis seperti menggunakan dana pribadi yang berasal dari tabungan,
uang muka kartu kredit, pinjaman ekuitas rumah, atau dari keluarga dan teman. Nah, dana jenis ini sering disebut sebagai modal awal. Setelah dana tersebut habis, jika perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, modal tambahan akan dibutuhkan. Nah, sumber modal tradisional ini termasuk inkubator bisnis, bank komersial, investor malaikat, perusahaan modal ventura, dan juga mitra strategis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 sumber modal. Yang pertama itu ada inkubator bisnis. Inkubator bisnis biasanya menyediakan sejumlah kecil dana, tetapi yang lebih penting juga menyediakan serangkaian layanan kepada perusahaan rintisan yang mereka pilih berpartisipasi dalam program-program mereka, seperti bantuan bisnis, teknis, dan pemasaran, serta pengenalan sumber permodalan lainnya. Selanjutnya ada investor malaikat, di mana investor malaikat ini merupakan sekumpulan individu yang kaya atau mampu secara finansial yang memberikan modal untuk bisnis perusahaan rintisan atau yang sedang bertumbuh, dan biasanya ini dengan imbalan obligasi atau ekuitas kepemilikan. Selanjutnya ada investor modal ventura. Nah, modal ventura sendiri merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, investor modal ventura menginvestasikan dana yang mereka kelola untuk investor lain seperti bank investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bisnis lain, dan biasanya ingin memperoleh saham yang lebih besar dalam bisnis dan melakukan kontrol lebih besar atas operasi bisnis. Dan yang selanjutnya ada crowdfunding atau urun dana, yang dimana ini merupakan praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya ini dilakukan melalui internet. Nah, crowdfunding melibatkan penggunaan internet dan memungkinkan untuk individu secara kolektif menyumbangkan uang untuk mendukung proyek tersebut. Selanjutnya ada beberapa kesulitan mengkategorikan bisnis e-commerce. Yang pertama, model bisnis yang pada dasarnya serupa dapat muncul di lebih dari satu sektor. Nah, pendekatan di dalam buku Louden ini adalah mengkategorikan model bisnis menurut sektor e-commerce utama yang berbeda, seperti B2C dan B2B, di mana mereka digunakan. Namun, jika diperhatikan bahwa model bisnis yang pada dasarnya serupa dapat muncul di lebih dari satu sektor, misalnya model bisnis pengecer online atau yang disebut e-tailer dan e-distributor, ini sebenarnya sangat mirip. Namun, mereka dibedakan oleh fokus pasar dari sektor di mana mereka digunakan. Dalam kasus e-tailers, di sektor B2C, model bisnis berfokus pada penjualan ke konsumen individu, sedangkan dalam kasus e-distributor, model bisnis berfokus pada penjualan ke bisnis lain. Nah, banyak perusahaan menggunakan berbagai model bisnis yang berbeda karena mereka berusaha untuk memperluas ke sebanyak mungkin bidang e-commerce. Yang kedua, platform teknologi bisnis terkadang bingung dengan model bisnisnya. Nah, platform teknologi bisnis terkadang bingung dengan model bisnisnya ini maksudnya contohnya seperti e-commerce seluler mengacu pada penggunaan perangkat seluler dan jaringan seluler dan area luas untuk mendukung berbagai model bisnis. Pengguna terkadang mengacaukan masalah dengan mengacu pada e-commerce seluler sebagai model bisnis yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak semua dasar model bisnis yang dibahas dapat diimplementasikan pada platform internet atau web dan seluler tradisional. Demikian juga meskipun kadang-kadang disebut demikian, e-commerce sosial dan e-commerce lokal bukanlah model bisnis itu sendiri, melainkan subsektor dari e-commerce B2C dan B2B di mana model bisnis yang berbeda dapat beroperasi. Selanjutnya yang ketiga, beberapa perusahaan menggunakan beberapa model bisnis. Nah, kita juga akan melihat bahwa beberapa perusahaan menggunakan beberapa model bisnis, misalnya seperti Amazon yang memiliki beberapa model bisnis, seperti pengecer elektronik, penyedia konten, pencipta pasar, penyedia infrastruktur niaga, dan banyak lagi. eBay adalah pencipta pasar di sektor e-commerce B2C dan C2C, menggunakan platform internet atau web dan seluler tradisional, serta penyedia infrastruktur e-commerce. Perusahaan sering mencari beberapa model bisnis sebagai cara untuk memanfaatkan merek, investasi
infrastruktur dan aset mereka yang dikembangkan dengan satu model bisnis menjadi model bisnis baru. Selanjutnya yang keempat ada enabler e-commerce. Jadi enabler e-commerce ini merupakan sekelompok perusahaan yang model bisnisnya berfokus pada penyediaan infrastruktur yang diperlukan agar perusahaan e-commerce dapat eksis, tumbuh, dan berkembang. Tetapi perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak melakukan e-commerce itu sendiri. Mereka disebut enabler e-commerce, di mana mereka menyediakan perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi, jaringan, dan teknologi komunikasi, perangkat lunak aplikasi, desain web, layanan konsultasi, dan alat lain yang diperlukan untuk e-commerce. Sementara perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak melakukan e-commerce itu sendiri, walaupun dalam banyak kasus, e-commerce dalam pengertian tradisionalnya sebenarnya adalah salah satu saluran penjualan mereka. Sebagai sebuah kelompok, mereka mungkin paling diuntungkan dari pengembangan e-commerce perdagangan. Sekarang kita masuk ke model utama dari business to consumer atau B2C. Nah, salah satu contoh B2C ini ya mungkin teman-teman juga udah pernah tahu, yaitu adalah e-commerce. Jadi e-commerce sendiri itu adalah tempat untuk orang mengadakan menjual barangnya secara online atau membeli barang secara online, dan di e-commerce itu nantinya bisa menjangkau konsumen dengan lebih luas tanpa adanya batasan uang dan waktu. Next slide. Selanjutnya ini adalah e-tailer. Jadi toko e-tailer ini ya berarti toko retail online gitu. Nah, e-tailer ini banyak beragam ukuran ya, dari yang mulai besar sampai kecil. Kalau yang kecil mungkin kayak toko-toko UMKM yang sudah mulai memasarkan toko resell online. Kalau e-commerce mohon maaf, kalau e-retail yang besar itu seperti contohnya Amazon. Nah, contoh variasi lain dari e-tailer itu kayak online, terus penjualan barang langsung dari pabrik. Tapi sektornya ini kan dia masuknya gampang ya, kalau kayak teman-teman mau buka toko di e-tailer tuh mudah gitu, hambatannya sedikit. Nah, karena itu juga makanya e-tailer ini menjadi sangat kompetitif gitu. Nah, selanjutnya adalah penyedia komunitas. Nah, sebenarnya penyedia komunitas ini bukan fenomena baru ya. Internet itu telah membuat situs semacam pertukaran pikiran untuk individu, di mana nantinya mereka lebih mudah bertemu ya tanpa batasan geografi dan waktu. Kemudian juga penyedia komunitas ini nantinya bisa menciptakan lingkungan online di mana orang-orang dengan minat yang sama itu dapat berinteraksi, berbagi minat, membagikan foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang memang minatnya sama gitu, pikirannya sama gitu dengan mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah penyedia konten. Nah, penyedia konten ini mendistribusikan konten informasi seperti video, digital, musik, foto, teks, dan karya seni lainnya. Nah, sedangkan untuk konten sendiri ya, kalau di Amerika Serikat menurut buku ini, Amerika Serikat itu nanti masyarakatnya akan menghabiskan lebih dari 53 miliar US dollar untuk konten online, kayak untuk film, untuk musik, video, acara televisi, e-book, dan surat kabar. Dan datanya ini real ya, diambil dari tahun 2017. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah portal. Nah, portal ini kayak mesin pencarian teman-teman seperti Yahoo, Google, dan lain sebagainya. Jadi di situ udah paketan ya, ada konten juga, ada layanan telekomunikasi juga, ada portal berita juga, ada email juga, ada kalender, terus bisa belanja juga, bisa download musik, streaming video, dan masih banyak lagi ya. Gitu, oke. Yang kelima di sini adalah transaksi broker. Nah, perusahaan yang biasanya memakai jasa transaksi broker ini itu adalah perusahaan jasa seperti jasa keuangan, jasa perjalanan, dan jasa penempatan kerja. Nah, selanjutnya teman-teman yang keenam ini adalah pencipta pasar. Nah, pencipta pasar ini membangun lingkungan digital di mana nantinya pembeli dan penjual itu dapat bertemu, terus juga bisa menampilkan dan mencari produk atau layanan
terus juga mereka juga yang menetapkan harga, makanya disebut dengan pencipta pasar. Nah, yang terakhir itu adalah penyedia jasa. Nah, kalau e-tailer tadi kan yang pertama itu dia menjual produk secara online. Nah, kalau penyedia jasa ini dia penyediain jasa atau layanan gitu. Contohnya tuh, nah mungkin teman-teman juga di sini banyak yang tahu ya kalau kita berbagi foto, berbagi video, dan konten buatan pengguna itu sendiri yang tersebar di blog atau di channel sosial, itu semua adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan atau pengguna sosial media itu tersebut. Nah gitu, kita langsung ke next slide. Nah, buku ini juga membahas tentang karir di e-commerce, jadi mungkin ini akan membahas lebih jauh tentang mungkin dari teman-teman ada yang berminat untuk mempunyai karir di perusahaan e-commerce. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke perusahaan e-commerce itu tentu ada proses interview atau wawancara. Nah, hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan saat wawancara tersebut? Nah, saat mempersiapkan wawancara, penting bagi kita itu untuk melakukan research mendalam tentang perusahaan yang mau kita lamar. Terus dalam hal ini kita harus terbiasa nih dengan pasar dari B2C atau B2B perusahaan tersebut. Terus juga pesaing utamanya seperti apa. Kita juga harus tahu nih situs web perusahaan tersebut gimana sih branding mereka dari mulai sosial medianya, baik itu Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan, yang kemungkinan akan ditanyakan pada saat kalau kita mau melamar ke perusahaan e-commerce gitu. Yang pertama adalah pertanyaan tentang bagaimana sih seharusnya proporsi nilai perusahaan tersebut di pasar ini. Terus kenapa sih pelanggan itu harus membeli di situs web kita gitu? Kenapa nggak pakai aplikasi lain? Nah, kalau ditanya hal tersebut mungkin kita bisa menjawab teman-teman dengan mungkin kita bisa mulai membicarakan tentang apa yang membuat perusahaan seperti Amazon itu menjadi pengecer online yang populer gitu. Faktor utamanya banyak seperti pencarian produknya yang luas, terus pilihannya juga luas, juga kemudahan pembelian, kemudian juga pengirimannya 2 hari, pemenuhan yang andal, dan pengembalian yang nyaman. Jadi kita bisa memberikan contoh dari memang e-commerce yang memang sudah bisa lingkupnya teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua adalah jenis layanan apa sih yang dapat perusahaan tersebut berikan nih kepada pelanggan supaya pelanggan tuh makin tertarik gitu. Nah, nanti kita mungkin bisa menyarankan kalau banyak sih orang yang membeli alat atau mungkin membeli produk tapi nggak tahu cara pakainya efektif atau enggak. Nah, kita bisa mendidik konsumen kita itu melalui video gitu. Nanti videonya itu bisa kita sampaikan di YouTube resmi perusahaan atau juga bisa di situs web atau juga bisa di sosial media perusahaan gitu. Oke, next slide. Belum, masih yang keempat ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga, mitra strategis macam apa sih yang harus kita ajak bekerja sama nih untuk mengembangkan penjualan online kita? Nah, gak ada perusahaan sukses itu yang gak punya mitra, pasti mereka punya mitra yang gak mungkin jalan sendiri. Nah, nanti kita bisa cari tahu nih perusahaan yang memang berspesialisasi dalam kampanye email atau juga optimasi mesin pencarian, digital marketing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah peluang apa lagi sih yang harus kita jelajahi nih di area B2B? Nah, kita bisa jawab dengan peluang yang mungkin relevan gitu, termasuk misalnya berpartisipasi dalam pertukaran, terus mencari hubungan dengan perusahaan e-procurement dan atau berusaha menjadi vendor pilihan sebagai bagian dari jaringan industri swasta. Oke, yang kelima, apa sih yang akan kita rekomendasikan gitu untuk strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang memang kompetitif banget nih? Nah, kita bisa jawab dengan menyarankan bahwa salah satu cara untuk bersaing itu adalah dengan harga. Jadi kita bisa menggunakan harga yang lebih murah. Terus langkah selanjutnya juga kita bisa memproduksi produk kita di negara-negara yang memang berbiaya rendah. Jadi kualitasnya tetap tinggi, tapi kita nggak perlu mengeluarkan cost yang tinggi juga gitu. Karena kan menyewanya kan di tempat yang memang biayanya rendah gitu.
Nah, selanjutnya poin ke-6 itu menurut Anda, kita itu harus membuka toko di Amazon, eBay, atau pengacara online. Bisa lainnya, atau kita harus fokus untuk membangun situs web kita. Nah, sebenarnya cara yang paling baik itu adalah kedua-duanya. Jadi kalau e-commerce kita masih kecil, alangkah lebih baik kita ke Amazon dulu. Tapi nanti di Amazon kita bisa sertakan link website kita itu sendiri. Jadi nanti lama-lama orang-orang juga akan tahu nih. Gitu. Tapi kita butuh batu loncatan, yaitu dengan cara kita memasarkan juga di Amazon yang memang platformnya udah sangat besar gitu teman-teman. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang bagaimana sih kita itu dapat menggunakan media sosial gitu untuk mendukung e-commerce, perusahaan e-commerce kita gitu. Terus penting nggak sih sosial media itu gitu? Nah, teman-teman bisa menyarankan kalau sosial media itu penting banget untuk informasi konsumen, dan yang paling penting juga adalah untuk branding perusahaan tersebut gitu, branding perusahaan e-commerce tersebut. Oke, teman-teman. Oke. Model utama bisnis to bisnis atau B2B. Bisnis to bisnis atau B2B merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Contohnya, seorang menjalankan bisnis yaitu menjual bahan makanan. Ia menjual bahan makanan tersebut dan melakukan penjualannya ke restoran-restoran terkenal, restoran-restoran yang ada, atau bisnis kuliner yang ada di sekitarnya. Nah, seorang pengusaha tersebut tidak menjual bahan-bahan makanan itu kepada konsumen. Oleh sebab itu, bisnis tersebut dapat dikatakan bisnis to bisnis. Dalam bisnis to bisnis, terdapat model utama bisnis yang dapat digunakan pada arena bisnis to bisnis. Nah, yang pertama adalah e-distributor. E-distributor adalah sebuah perusahaan yang memasok produk dan layanan langsung ke bisnis individu. E-distributor dimiliki oleh satu perusahaan yang berusaha melayani banyak pelanggan. Tetapi masa krisis adalah faktornya. Dengan e-distributor, semakin banyak produk dan layanan yang disediakan perusahaan, semakin menarik bagi pelanggan potensial karena belanja di satu tempat lebih disukai oleh pelanggan daripada harus mengunjungi banyak tempat untuk menemukan bagian atau produk tertentu. Nah, contohnya adalah W.W. Grainger sebagai distributor, di mana ia menjadi distributor perlengkapan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi terbesar. Di masa lalu, Grainger mengandalkan penjualan katalog dan pusat distribusi fisik di wilayah metropolitan. Nah, katalog peralatan diubah menjadi online pada tahun 1995. Pada tahun 2016, platform e-commerce Grainger mencakup situs web dan aplikasi seluler yang menghasilkan penjualan sekitar 4,7 miliar dolar atau setara dengan 47% dari total pendapatannya. Nah, yang kedua ada e-procurement. E-procurement adalah sebuah perusahaan yang membuat dan menjual akses ke pasar digital. Contohnya Ariba. Ariba merupakan perusahaan yang telah menciptakan perangkat lunak untuk membantu perusahaan besar dalam mengatur proses pengadaan mereka dengan menciptakan pasar digital mini untuk satu perusahaan. Selain itu, Ariba juga membuat katalog online yang berintegrasi secara khusus untuk perusahaan pembelian. Dari sisi penjualan, Ariba membuat vendor menjual ke pembeli pasar dengan menyediakan perangkat lunak untuk menangani pembuatan katalog, pengiriman, asuransi, dan keuangan.
Ada pula penyediaan layanan B2B, yaitu perusahaan yang menjual layanan bisnis ke perusahaan lain. Penyedia layanan bisnis to bisnis menghasilkan uang melalui biaya transaksi, biaya berdasarkan jumlah stasiun kerja yang menggunakan layanan, atau biaya lisensi tahunan. Mereka menawarkan perusahaan pembelian seperangkat alat manajemen sumber dan rantai pasokan yang canggih yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Mereka mampu menawarkan perusahaan biaya perangkat lunak yang jauh lebih rendah dengan mencapai skala ekonomi, di mana skala ekonomi adalah efisiensi yang dihasilkan dari peningkatan ukuran bisnis. Nah, yang ketiga ada exchange atau pertukaran. Pertukaran telah mengumpulkan sebagian besar perhatian B2B, business to business, dan pendanaan awal karena ukuran pasar potensial mereka, meskipun mereka adalah bagian kecil dari gambaran B2B secara keseluruhan. Pertukaran adalah pasar digital independen di mana ratusan pemasok bertemu dengan sejumlah kecil pembeli komersial yang sangat besar. Bursa dimiliki oleh perusahaan rintisan independen. Biasanya wirausaha yang bisnisnya menghasilkan pasar dan mereka menghasilkan pendapatan dengan membebankan komisi atau biaya berdasarkan ukuran transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak perdagangan. Dari sisi penjualan, pertukaran B2B memungkinkan untuk mengumpulkan informasi, memeriksa pemasok, mengumpulkan harga, dan tetap up to date pada semua kejadian terbaru di suatu tempat. Nah, sedangkan dari sisi penjual mendapatkan manfaat dari perluasan dan akses ke pembeli, semakin besar jumlah pembeli mendapatkan manfaat. Semakin besar jumlah pembeli dan penjual, semakin rendah biaya penjualan dan semakin tinggi peluang untuk melakukan penjualan. Secara teori, pertukaran membuatnya jauh lebih murah dan memakan waktu untuk mengidentifikasi pemasok potensial, pelanggan dan mitra, dan untuk melakukan bisnis satu sama lain. Akibatnya, mereka dapat menurunkan biaya transaksi dan dapat menurunkan biaya produksi dan biaya penyimpanan persediaan. Bursa B2B mengalami kesulitan dalam meyakinkan ribuan pemasok untuk pindah ke pasar digital tunggal, di mana mereka menghadapi persaingan harga yang kuat dan waktu yang sama. Oleh karena itu, sulit untuk meyakinkan bisnis untuk mengubah perilaku pembelian mereka dari yang terpercaya dan mitra dagang jangka panjang. Akibatnya jumlah pertukaran terus turun secara signifikan. Nah, yang keempat ada industri konsortia atau konsorsium industri. Konsorsium industri adalah pasar vertikal milik industri yang melayani industri tertentu seperti industri mobil, kedirgantaraan, kimia, bunga, dan penebangan kayu. Sebaliknya, pasar horizontal menjual produk dan layanan tertentu ke berbagai perusahaan. Pasar vertikal memasok sejumlah perusahaan dengan produk dan layanan yang menarik bagi industri mereka, sementara pasar horizontal memasok perusahaan di industri yang berbeda dengan jenis produk dan layanan tertentu, seperti layanan terkait pemasaran, keuangan, atau komputasi. Konsorsium industri cenderung lebih berhasil daripada bursa independen karena mereka disponsori oleh pemain industri yang kuat dan bermodal, serta mereka memperkuat perilaku pemberian tradisional daripada berusaha mengubahnya. Contohnya adalah Supply On yang didirikan pada tahun 2000 dan dimiliki oleh raksasa industri yaitu Bosch, Continental, dan Scriver yang menyediakan platform
kolaborasi rantai pasokan bersama perusahaan di berbagai industri manufaktur. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah private industrial network atau jaringan industri swasta. Jaringan industri swasta adalah jaringan digital yang dirancang untuk mengordinasikan aliran komunikasi di antara perusahaan yang terkait dalam bisnis bersama. Jaringan ini dimiliki oleh satu perusahaan pembelian besar. Partisipasi dengan undangan hanya untuk pemasok input langsung jangka panjang yang terpercaya. Jaringan ini biasanya berkembang dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan sendiri dan merupakan upaya untuk memasukkan pemasok utama dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan itu sendiri. Contohnya Walmart yang mengoperasikan salah satu jaringan industri swasta terbesar di dunia untuk pemasoknya, yang dimana setiap hari menggunakan jaringan Walmart untuk memantau penjualan barang mereka, status pengiriman, dan tingkat persediaan aktual barang mereka. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana e-commerce dapat mengubah bisnis, baik dari strategi, struktur, maupun prosesnya. Nah, secara umum, internet adalah sistem standar terbuka yang tersedia untuk semua pengguna. Dan fakta ini secara berhubungan erat telah membuatnya mudah bagi pesaing baru untuk memasuki pasar dan menawarkan produk atau saluran pengganti pengiriman. Internet cenderung meningkatkan persaingan karena informasi menjadi tersedia untuk semua orang. Internet secara berhubungan erat dapat mengalihkan kekuatan kepada pembeli yang dapat dengan cepat menemukan penjual dengan biaya termurah. Di sisi lain, internet menghadirkan banyak hal baru, yaitu peluang untuk menciptakan nilai, untuk merek produk, dan membebankan harga premium, dan untuk memperbesar bisnis offline yang sudah kuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur industri. E-commerce telah mengubah struktur industri, terutama di beberapa industri lebih berdampak daripada yang lain. Struktur industri mengacu pada sifat para pengguna dalam suatu industri dan tawar-menawar yang relatif mereka kuasai. Struktur industri dicirikan oleh 5 kekuatan. Persaingan diantaranya ada pesaing yang ada, ancaman produk pengganti, hambatan untuk masuk ke industri, tawar-menawar, kekuatan pemasok, dan kekuatan tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli. Itu menurut Porter tahun 1985. Ketika kita menggambarkan sebuah struktur industri, Anda menggambarkan lingkungan bisnis yang umum dalam suatu industri dan keseluruhan profitabilitas melakukan bisnis di lingkungan itu. E-commerce memiliki potensi untuk mengubah kekuatan yang relatif dari sebelumnya kekuatan yang kompetitif ini. Nah, ketika kita mempertimbangkan model bisnis dan potensi keuntungan dalam jangka panjang, kita harus selalu melakukan analisis struktural industri. Nah, apa sih analisis struktural industri ini? Adalah upaya untuk memahami dan menggambarkan sifat persaingan dalam suatu industri, sifat produk pengganti, hambatan masuk, dan kekuatan yang relatif konsumen dan pemasok e-commerce dapat mempengaruhi struktur dan dinamika industri yang dengan sangat berbeda caranya. Pertimbangan industri musik rekaman, industri yang telah mengalami perubahan signifikan karena adanya e-commerce. Namun, e-commerce telah memperkuat penggunaan yang ada. Dalam industri kimia dan otomotif, e-commerce digunakan secara lebih efektif oleh produsen untuk memperkuat distribusi tradisional mereka. Persaingan antara perusahaan adalah salah satu area lingkungan bisnis di mana teknologi e-commerce berdampak pada sebagian besar industri. Secara umum, e-commerce telah meningkatkan persaingan harga di hampir semua pasar. Sudah relatif mudah bagi perusahaan yang ada untuk mengadopsi teknologi e-commerce dan mencoba menggunakannya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tidak mungkin untuk menentukan apakah e-commerce memiliki dampak positif atau negatif secara keseluruhan terhadap profitabilitas perusahaan secara umum. Setiap industri adalah unik,
sehingga perlu dilakukan analisis terpisah untuk masing-masing industri. Nah, kita di sini ada unsur-unsur struktur pasar. Yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah dan ukuran distribusi atau pangsa pasar atau market share dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri atau pasar. Bagaimana sih mengukur konsentrasi? Nah, pengukuran konsentrasi dapat dilakukan melalui pengukuran yang pertama penjualan, lalu yang kedua tenaga kerja, yang ketiga nilai pengapalan, dan yang keempat adalah aset. Lalu yang kedua ada diferensiasi produk. Diartikan sebagai keragaman suatu produk atau jasa yang dihasilkan produsen. Suatu produk terdiferensiasi apabila terdapat perbedaan yang nyata untuk membedakannya dengan barang-barang atau jasa dari penjual lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hambatan masuk, berkaitan dengan ada tidaknya insentif bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar atau industri. Insentif ini berkaitan dengan tingkat keuntungan di pasar yang menggoda perusahaan lain untuk masuk ke dalam suatu industri atau pasar. Bila suatu industri memiliki tingkat keuntungan yang besar dan perusahaan lain bebas untuk masuk tanpa kesulitan yang berarti dalam hal biaya, memulai suatu usaha dan tingkat keuntungan yang dapat diperolehnya, maka industri ini merupakan industri dengan hambatan masuk yang rendah atau bahkan tidak ada hambatan masuk. Ada juga tidaknya hambatan masuk pada suatu industri dapat terjadi karena adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah. Bentuk hambatan masuk yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui paten, subsidi, kuota impor, dan hak istimewa lainnya. Lalu yang keempat ada sifat pertumbuhan permintaan industri. Dapat dimisalkan dalam dua sifat. Yang pertama statis atau tidak berubah dari waktu ke waktu, dan yang kedua berubah atau permintaan total dari industri tumbuh dengan cepat. Pada suatu industri yang statis, umumnya berlaku perilaku kompetitif yang rendah di antara produsen-produsen yang ada. Pada industri yang berubah, umumnya perilaku kompetitifnya tinggi di antara produsen-produsen yang ada. Lalu yang terakhir ada elastisitas. Permintaan industri menentukan perilaku kompetitif produsen-produsen pada suatu industri. Keadaan ini diasumsikan bahwa produk yang dihasilkannya merupakan produk yang terdiferensiasi dan pada industri tersebut relatif tidak banyak perusahaan. Selanjutnya ada mengenai rantai nilai industri dan rantai nilai perusahaan. Yang pertama dulu ada rantai nilai industri. Sementara analisis struktural industri membantu kita memahami dampak teknologi e-commerce pada lingkungan bisnis secara keseluruhan dalam suatu industri. Analisis rantai nilai industri yang lebih rinci dapat membantu mengidentifikasi secara lebih tepat bagaimana e-commerce dapat mengubah operasi bisnis di tingkat industri. Salah satu alat dasar untuk memahami dampak teknologi informasi pada industri dan operasi perusahaan adalah dengan rantai nilai. Konsepnya cukup sederhana. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam industri atau perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk dan layanan akhir. Masing-masing kegiatan ini menambah nilai ekonomi pada produk akhir. Oleh karena itu, istilah rantai nilai sebagai rangkaian aktivitas penambah nilai yang saling terkait. Dengan mengurangi biaya informasi, e-commerce menawarkan setiap pemain kunci dalam rantai nilai industri sebagai peluang baru untuk memaksimalkan posisi mereka dengan menurunkan biaya atau menaikkan harga. Contohnya, produsen dapat mengurangi biaya mereka dalam hal membayar barang dengan mengembangkan pertukaran B2B berbasis internet dengan pemasok mereka. Produsen dapat mengembangkan hubungan langsung dengan pelanggan mereka melewati biaya distributor dan pengecer. Distributor dapat mengembangkan inventaris yang sangat efisiensi sistem manajemen untuk mengurangi biaya mereka, dan pengecer dapat mengembangkan sistem manajemen hubungan pelanggan yang sangat efisien untuk memperkuat layanan mereka kepada pelanggan. Lalu yang kedua itu ada rantai nilai perusahaan. Konsep rantai nilai ini juga digunakan untuk menganalisis efisiensi operasional perusahaan tunggal. Pernyataan di sini adalah bagaimana teknologi e-commerce berpotensi memengaruhi rantai nilai perusahaan dalam suatu industri. Rantai nilai perusahaan adalah serangkaian aktivitas perusahaan yang terlibat dalam menciptakan produk akhir dari input mentah.
Setiap langkah dalam proses produksi menambah nilai pada produk akhir. Selain itu, perusahaan mengembangkan aktivitas pendukung yang mengorganisasikan proses produksi dan berkontribusi pada efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, pengelompokan rantai nilai dibagi menjadi dua, yaitu ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama adalah value chain, seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Kegiatan utamanya ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis. Lalu yang kedua ada kegiatan pendukung. Dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama, yang mana tanpa adanya kegiatan ini, maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Oke, slide selanjutnya mengenai webs nilai perusahaan. Sementara perusahaan menghasilkan nilai melalui rantai nilai mereka. Mereka juga bergantung pada rantai nilai mitra mereka, yaitu ada pemasok, distributor, dan perusahaan pengiriman mereka. E-commerce menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk bekerja sama dan menciptakan web nilai. Nah, web nilai adalah ekosistem bersih yang menggunakan teknologi e-commerce untuk mengorganisasikan rantai nilai mitra bisnis dalam suatu industri, atau pada tingkat pertama untuk mengorganisasikan nilai rantai sekelompok perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan perusahaan atau pengusaha dalam analisis lingkungan eksternal maupun internal perusahaan, perumusan strategi, pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Oleh karena itu, strategi bisnis adalah rencana untuk menghasilkan keuntungan dalam lingkungan yang kompetitif dalam waktu jangka panjang. Keuntungan hanyalah perbedaan antara harga yang didapat dikarenakan perusahaan untuk produknya dan biaya produksi dan distribusi barang. Keuntungan mewakili nilai ekonomi. Nilai ekonomi diciptakan kapan saja pelanggan bersedia membayar lebih untuk suatu produk daripada biaya untuk memproduksinya. Mengapa ada orang yang membayar lebih untuk sebuah produk daripada biaya produksinya? Ada beberapa jawaban. Produk mungkin unik, tidak ada pemasok lain. Mungkin produk yang paling murah dari jenisnya yang tersedia. Mungkin juga konsumen dapat membeli produk di mana saja di dunia, atau mungkin memenuhi beberapa kebutuhan unik yang tidak dimiliki produk lain. Masing-masing sumber nilai ekonomi ini menentukan strategi perusahaan untuk mempromosikan produknya di pasar. Lalu menurut Porter tahun 2001, strategi menunjukkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari 3 landasan yang berbeda. Nah, strategi ini disebut dengan strategi generik. Yang pertama, ada kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya mungkin merupakan bagian yang paling jelas dari 3 strategi generik di dalamnya. Sebuah perusahaan menetapkan untuk menjadi produsen berbiaya rendah di industrinya. Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan melayani banyak segmen industri dan bahkan dapat beroperasi di industri terkait. Kepemimpinan biaya harus mencapai paritas atau kedekatan dalam basis diferensiasi relatif terhadap pesaingnya untuk menjadi pemain di atas rata-rata. Meskipun hal itu bergantung pada kepemimpinan biaya untuk keunggulan kompetitif. Logika strategis kepemimpinan biaya biasanya membutuhkan bahwa perusahaan menjadi pemimpin biaya, bukanlah salah satu dari beberapa perusahaan berlomba-lomba untuk posisi ini. Lalu yang kedua ada diferensiasi. Strategi generik kedua adalah diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industri bersama beberapa dimensi yang luas dihargai oleh pembeli. Itu memilih satu atau lebih atribut yang banyak pembeli di industri anggap sebagai penting dan unik, memposisikan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu dihargai untuk keunikannya dengan harga premium. Perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan diferensiasi akan menjadi pemain di atas rata-rata dalam industrinya. Jika premium, harganya melebihi biaya tambah yang dikeluarkan untuk menjadi unik.
Logika strategi diferensiasi mengharuskan suatu perusahaan memilih atribut yang membedakan dirinya yang berbeda dari pesaing. Lalu yang ketiga ada fokus. Strategi generik ketiga adalah fokus. Strategi ini sangat berbeda dari yang lain karena terletak pada pilihan lingkup kompetitif sempit dalam suatu industri. Fokuser memilih segmen atau kelompok segmen dalam industri dan penjahit strategi untuk melayani mereka dengan mengesampingkan orang lain. Fokuser suatu mengambil keuntungan dari suboptimalisasi di kedua arah oleh pesaing luar bertarget. Pesaing mungkin berkinerja buruk dalam memenuhi kebutuhan dari segmen tertentu, yang membuka kemungkinan untuk diferensiasi fokus. Jika perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dalam kepemimpinan biaya atau diferensiasi di suatu segmen dan segmen yang secara struktural menarik, maka fokuser akan menjadi pemain di atas rata-rata dalam industrinya. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan kekayaan dan interaktivitas untuk menciptakan pesan yang sangat terfokus ke segmen yang berbeda. Intensitas informasi memungkinkan untuk memfokuskan email dan kampanye pemasaran lainnya pada segmen pasar kecil. Ada personalia dan kustomisasi terkait, berarti produk yang sama dapat dikustomisasi dan dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat terfokus dari segmen pasar dan konsumen tertentu. Strategi umum lainnya adalah keintiman pelanggan yang berfokus pada pengembangan ikatan yang kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada gangguan teknologi e-commerce dan model bisnis. Sementara e-commerce telah mengubah sebagian besar industri dalam hal struktur, proses, dan juga strategi. Dalam beberapa kasus e-commerce telah secara radikal mengubah seluruh industri, mendorong perusahaan lama keluar dari bisnis, sangat mengubah ekonomi industri, dan menelurkan perusahaan dan rantai nilai yang sama sekali baru. Itu menurut Schumpeter tahun 1942. Ketika teknologi dan menjadi inti dari perubahan cara bisnis dilakukan, mereka disebut sebagai teknologi yang mengganggu. Ketika teknologi yang terlibat adalah digital, istilah disrupsi digital digunakan. Biasanya bukan teknologi itu sendiri yang mengganggu, bahkan bisa jadi agak biasa dan biasa. Alih-alih gangguan terjadi ketika perusahaan yang inovatif menerapkan teknologi untuk mengejar model dan strategi bisnis yang berbeda dari perusahaan yang sudah ada. Mungkin menemukan pasar yang baru yang bahkan tidak diketahui oleh perusahaan yang sudah ada. Tidak semua teknologi mengganggu. Faktanya, sebagian besar perusahaan yang sukses menggunakan teknologi untuk mempertahankan model bisnis, struktur industri, proses, dan juga strategi mereka saat ini. Pengguna teknologi ini disebut sebagai teknologi berkelanjutan karena membantu perusahaan mengatasi tekanan persaingan dan meningkatkan produk mereka, dan juga melayani pelanggan mereka dengan produk yang lebih murah, lebih kuat, ataupun unik. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan oleh para pengusaha inovatif untuk menghancurkan model bisnis yang ada. Inilah cara kerjanya. Perusahaan yang sukses menggunakan teknologi apapun yang tersedia untuk meningkatkan produk mereka secara bertahap, berfokus pada pelanggan dengan meningkatkan kualitas, harga, dan juga layanan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai e-commerce business model dan konsep. Semoga dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.